Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah teknik konstruksi yang kelompok 3 beranggotakan Ahmad Najib, Amalia Zainingsih, Dinda Melisiana, sama saya Muhammad Farisi Akbar. Selanjutnya. Nah, berikut ini adalah dana rumah yang kami kerjakan untuk dibuat konstruksi desainnya. Dana ini ada beberapa ruangan, yaitu ruangan di lantai 1 itu ada ruang tamu atau bisa jadi ruang keluarga juga. Terus ada ruang makan, dapur, dan ruang makan dan dapur itu nanti jadi satu ya. Dan kemudian ada kamar tidur dan kamar mandi yang bersebelahan. Kemudian ruangan yang ada di lantai 2 itu kamar tidurnya ada 3, yaitu kamar tidur orang tua dan kamar tidur anak ada 2. Kemudian ada kamar mandi juga. Pertama yaitu ruang tamu di lantai 1. Pertama yaitu konstruksi ceiling. Di sini ceilingnya menggunakan suspended ceiling yang jenis upceiling. Upceiling merupakan satu jenis variasi dari bentuk plafon yang sebagian besar permukaannya terangkat ke atas. Material yang digunakan yaitu rangka hollow dan gypsum board. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mudah ditemukan di pasaran dan dijual dengan harga yang cukup ekonomis. Kekurangannya daya serapnya yang tinggi terhadap air sehingga beban akan bertambah dan plafon rumah gipsum mudah roboh jika sering terjadi kebocoran pada atap. Berikut adalah gambar konstruksinya. Ini ada gambar detailnya juga. Berikutnya adalah konstruksi lantai. Lantainya menggunakan slate tile berjenis bluestone. Slate termasuk dalam jenis batuan metamorf. Slate berasal dari batuan sedimen, shale, atau mudstone yang mengalami metamorfosis dan membentuk batuan foliasi dengan butiran paling halus. Materialnya yaitu bata alam slate jenis bluestone. Kelebihannya ketahanan, kuat dan kokoh, penampilan unik, dapat menaikkan nilai harga tanah, mengadaptasi sistem pemanasan berseri. Kekurangannya yaitu harganya mahal, pemasangan sulit, kekurangan konsistensial, permukaan keras, permukaan cecair boleh menjadi tidak selesa. Selanjutnya, ini adalah gambar konstruksinya. Ini gambar detailnya. Kemudian ada konstruksi dinding. Dindingnya menggunakan dinding panel. Fungsi panel dinding tidak sekedar menambah aksen. Pada beberapa kasus, panel dinding sengaja digunakan untuk menutupi bagian dinding yang rusak atau kurang rapi akibat sistem pipa dan instalasi kabel listrik. Materialnya yaitu dinding panel yang terbuat dari polikarbonat. Kelebihannya yaitu mudah dilakukan pemasangan pada sebuah bangunan untuk panel dinding beton, kaca, dan kayu. Mempunyai kekuatan yang baik dan memberikan nilai lebih pada sisi keindahan bangunan. Selain itu, panel dinding juga kedap suara. Kekurangannya yaitu harganya cukup mahal untuk panel dinding jenis batuan alam. Selain itu, pemasangannya juga sulit. Berikut adalah gambar konstruksi dan detailnya. Kemudian ada konstruksi bukaan. Di sini bukaannya menggunakan pintu engsel konvensional.
Tidak hanya tersedia banyak di pasaran, pembuatan dan perawatan pintu jenis ini juga jauh lebih mudah. Meski tidak sehemat ruang pintu geser, pintu engsel bisa menghemat ruang lebih daripada pintu berputar untuk menghilangkan kesan konvensional dan mainstream. Material yang digunakan adalah solid wood, HPL sebagai finishing, dan stainless steel untuk gagangannya. Kemudian kelebihan, perawatannya mudah, material lebih murah dan berkualitas, dapat menghemat ruang lebih mudah dipasang dibanding dengan rel dan lebih mudah untuk dirawat. Tidak perlu rel untuk bantalan pintu. Kekurangannya yaitu butuh ruangan mengayunkan pintu untuk membuka pintu. Mungkin sukar untuk mendapatkan dengan posisi tempat pintu. Berikut adalah gambar konstruksi bukaan. Dan ini adalah konstruksi furnitur. Dan ini merupakan visualisasi dari rancangannya, perspektifnya. Kemudian ada kamar tidur lantai 2. Pertama, konstruksi ceilingnya. Ceilingnya menggunakan suspended ceiling berjenis down ceiling. Down ceiling merupakan kebalikan upceiling yang satu jenis variasi dari bentuk plafon yang sebagian besar permukaannya terangkat ke bawah. Materialnya sama seperti upceiling, rangka holo, gypsum board, dan panel kayu. Kelebihannya mudah ditemukan di pasaran dan dijual dengan harga yang cukup ekonomis. Kekurangan daya serapnya yang tinggi terhadap air sehingga beban akan bertambah dan plafon rumah gipsum mudah roboh jika sering terjadi kebocoran pada atap. Berikut gambar konstruksinya. Dan ini gambar detailnya, pemasangan wood panelnya. Kemudian ada konstruksi lantai, yaitu menggunakan lantai parket. Parket flooring adalah jenis flooring kayu dari kumpulan kepingan kayu yang sudah dipres sedemikian rupa hingga berbentuk potongan atau papan siap pasang di atas lantai konkrit. Materialnya yaitu kepingan kayu parket dan pelapis anti air. Kelebihannya yaitu memberi kesan hangat, mudah dibersihkan, kokoh dan tahan lama, bahannya non-alergen, cukup terjangkau. Kurangannya yaitu pemasangan sulit, menimbulkan bunyi, permukaan licin, ada potensi kerusakan, mudah terbakar. Berikut gambar konstruksinya. Nah, ini gambar detailnya. Kemudian ada konstruksi dinding, yaitu dindingnya menggunakan dinding panel kayu. Fungsi panel dinding, ya penjelasannya sama seperti yang tadi. Bedanya material panel kayu anti rayap, kelebihan dan kekurangannya juga sama seperti yang tadi. Selanjutnya, berikut gambar konstruksi dan detailnya. Kemudian ada bukaan, yaitu menggunakan jendela swing 2 daun. Jendela rumah model casement atau disebut juga jendela jungkit adalah salah satu tipe jendela rumah yang paling umum digunakan. Tidak berbeda dengan jendela kayu biasanya. Jendela rumah ini bisa dijungkitkan ke depan atas dan dibuka dengan cara didorong keluar ataupun ke samping. Materialnya yaitu menggunakan fiberglass, kaca, dan engsel. Kelebihannya sangat cocok ditempatkan di berbagai area di rumah, termasuk juga untuk tempat yang tinggi dengan model yang lebih rendah untuk kamar mandi dan toilet. Kekurangannya yaitu memerlukan ruang yang cukup untuk review mengayunkan daun jendela ketika membuka dan menutup. Itu gambar konstruksi dan detailnya.
Dan ini ada konstruksi furnitur di kamar tidur, yaitu berupa kasur dan meja nakas. Dan ini adalah visualisasi perspektif dari rancangan desainnya, kamar tidur seperti ini. Selanjutnya yaitu ruangan dapur. Nah, dapur ini ada di lantai 1. Dapur ini bersebelahan dengan ruang keluarga. Yang pertama mengenai konstruksi ceilingnya. Konstruksi ceiling pada dapur ini menggunakan suspended ceiling datar konvensional. Plafon datar konvensional atas lembaran material plafon yang dapat dipasang tepat di bawah rangka atap. Lembaran material dapat berupa papan kayu atau bisa juga berupa lembaran anyaman bambu seperti yang biasa ditemukan pada rumah-rumah yang kesan-kesannya tradisional. Material dari ceiling ini adalah rangka hollow dan gypsum board. Kemudian kelebihannya yang pertama mudah ditemukan di pasaran dan dijual dengan harga yang cukup ekonomis. Untuk kekurangannya sendiri, daya serapnya yang tinggi terhadap air sehingga beban akan bertambah dan plafon rumah gypsum mudah roboh jika terjadi kebocoran pada atap. Ini merupakan gambar konstruksi dari ceilingnya. Ini adalah gambar detailnya. Kemudian jenis lantai yang dipakai untuk dapur. Nah, lantai yang di sini yang dipakai adalah slate tile atau berjenis bluestone. Slate termasuk dalam jenis batuan metamorf. Slate berasal dari batuan sedimen shell atau mudstone yang mengalami metamorfosis dan membentuk batuan foliasi dengan butiran paling halus. Material dari slate tile ini adalah batu alam slate jenis bluestone. Kelebihannya ketahanan, kuat dan kokoh, penampilan unik, dapat menaikkan nilai harta tanah, dan mengadaptasi sistem pemanasan berseri. Untuk kekurangannya sendiri, harganya relatif mahal, pemasangannya sulit, kekurangannya konsistensi, permukaan keras, permukaan cicair tidak boleh menjadi tidak selesa. Kemudian ini adalah gambar konstruksi dari lantainya. Ini adalah gambar detailnya. Kemudian adalah dinding. Dinding yang di sini yang dipakai adalah dinding untuk bagian dapur, bagian backsplash menggunakan dinding keramik. Material ini paling sering digunakan baik dalam bentuk keramik kecil, keramik mozaik maupun keramik mirip bata. Ada beberapa keunggulan mengapa keramik lebih banyak dipilih, yaitu pemasangan lebih gampang, kemudian mudah dibersihkan, motifnya bervariasi dan harganya terjangkau. Materialnya menggunakan keramik tile. Kelebihannya, motif bervariasi memungkinkan pemiliknya menghadirkan suasana yang berbeda di ruang dapur. Untuk kekurangannya sendiri, di bagian garis nut atau penghubur antar keramik lebih mudah hitam jika tidak dibersihkan secara rutin. Ini adalah gambar konstruksi dan detailnya dari dinding backsplash. Kemudian bukaannya tepat di samping ruang makan menggunakan pintu lipat kaca. Pintu lipat juga bisa dimanfaatkan sebagai partisi pembatas antar ruang. Fungsinya sendiri bisa memberikan pencahayaan dan sirkulasi udara yang lebih besar dan lebih baik. Materialnya menggunakan fiberglass, kaca, dan engsel. Kelebihannya, dibandingkan dengan pintu geser, pintu lipat bisa memberikan bukaan yang lebih maksimal. Kemudian kekurangannya, desain pintu ini membutuhkan area lebih karena daun pintu memerlukan ruang untuk bisa melipat tanpa menabrak perabotan ataupun karpet yang ada di dalam ruangan. Ini adalah gambar konstruksi dan detailnya dari pintu kaca. Kemudian konstruksi furnitur ini yang digunakan adalah kabinet yang berada di ruangan dapur. Ini adalah perspektif dari dapur dan ruang makan. Selanjutnya ada konstruksi untuk kamar tidur lantai 2. Yang pertama adalah ceiling. Ceilingnya menggunakan suspended ceiling berjenis down ceiling. Down ceiling merupakan kebalikan dari up ceiling. Yang satu jenis bervariasi dari bentuk plafon yang sebagian besar permukaannya terangkat ke bawah. Materialnya rangkai hollow dan gypsum board.
Kelebihannya mudah ditemukan di pasaran dan dijual dengan harga yang ekonomis. Untuk kekurangannya, daya serapnya tinggi dan mudah roboh jika terjadi kebocoran. Ini adalah gambar konstruksinya. Ini adalah gambar detailnya. Kemudian untuk lantai sendiri yang dipakai di ruang kamar ini adalah lantai furbolinoleum. Lantai ini adalah penutup lantai terbuat dari minyak biji flax atau linseed oil yang dicampur dengan tepung kayu atau serbuk gabus dan direkatkan pada media berbahan dasar dari kain berserat kuat atau kanvas. Materialnya adalah furbolinoleum. Kelebihannya kesederhanaan dan kemudahan peletakan yang bisa dilakukan tanpa bantuan spesialis. Selain itu, tugas ini juga difasilitasi oleh fakta bahwa lapisan ini sangat tergeletak bahkan di lantai kasar tanpa persiapan awal. Untuk kekurangannya sendiri, linoleum ini khawatir jika terkena air, kemudian tidak disarankan untuk menempatkannya di ruangan dengan kelembapan yang tinggi. Ini adalah gambar konstruksinya. Ini merupakan detail konstruksi dari lantai linoleum. Kemudian untuk dindingnya menggunakan dinding panel. Nah, dinding panel ini juga sama materialnya, kelebihan dan kekurangannya seperti yang digunakan untuk kamar tidur di lantai 1 tadi. Kemudian gambar konstruksi dan detailnya dari dinding panel. Kemudian untuk bukaannya juga menggunakan pintu engsel konvensional, sama persis dengan pintu yang digunakan untuk kamar tidur di lantai 1. Ini adalah gambar konstruksi dan detail dari pintu konvensionalnya. Kemudian ada konstruksi tangga. Nah, konstruksi tangga ini dipakai untuk menghubungkan antara lantai 1 dan lantai 2. Yang dipakai di rumah ini menggunakan tangga berjenis kayu, berbahan kayu. Ini adalah tampak perspektif dari kamar tidur di lantai 2. Kemudian ada kamar mandi pada lantai 1. Next. Untuk ceiling yang digunakan ini merupakan suspended ceiling datar konvensional yang sama seperti pada area dapur. Kelebihan dan kekurangan juga sama. Material menggunakan rangka hollow dan gypsum board. Next. Berikut merupakan gambar konstruksinya. Next. Dan ini merupakan gambar detailnya. Lanjut, lantai. Lantai di sini menggunakan batu alam slate. Slate termasuk dalam jenis batuan metamorf. Slate berasal dari batuan sedimen shell atau mudstone. Mudstone yang mengalami metamorfosis dan membentuk batuan foliasi dengan butiran paling halus. Material merupakan batu alam slate. Untuk kelebihannya, ketahanan, kuat dan kokoh, penampilan unik, dapat menaikkan nilai harta tanah, mengadaptasi sistem pemanasan berseri. Untuk kekurangannya, harganya mahal, pemasangan sulit, kekurangan konsistensi, permukaan kasar, permukaan secair boleh menjadi tidak selesa. Next. Dan ini merupakan gambar konstruksi dari pemasangan batu alam slate. Next. Lalu ini ada detail konstruksinya. Dinding. Dinding bermaterialkan keramik. Keramik merupakan material yang paling sering digunakan baik dalam bentuk keramik kecil, keramik mozaik, maupun keramik mirip bata. Ada beberapa keunggulan mengapa keramik lebih banyak dipilih, yaitu pemasangan lebih gampang, mudah dibersihkan, motifnya bervariasi, dan harganya terjangkau. Material kepingan keramik. Untuk kelebihannya, motif bervariasi memungkinkan pemiliknya menghadirkan suasana yang berbeda di ruang dapur. Kekurangan di bagian garis nut penghubung antar keramik lebih mudah hitam jika tidak dibersihkan secara rutin. Next. Dan ini merupakan dari konstruksi dan detail pemasangan keramik.
Next, bukaan. Jendela mati. Jendela kaca mati ini terdiri atas kaca yang dipasang mati pada kusen, sehingga tidak bisa dibuka tutup. Fungsinya adalah menyalurkan cahaya ke dalam ruangan. Biasanya, jendela ini sebagai pendamping jendela lain di rumah. Material solid wood, kaca. Kelebihan, cocok untuk rumah modern yang menggunakan AC sebagai pengatur udara dalam ruangan. Kekurangan, jika sewaktu-waktu listrik mati, pemilik rumah tidak bisa membuka jendela untuk sirkulasi udara. Karenanya, sebelum Anda membangun rumah, sebaiknya pastikan tidak hanya memasang jendela kaca mati. Next. Berikut merupakan gambar konstruksi dan detail dari jendela kaca mati. Next. Dan ini adalah visualisasi perspektif dari kamar mandi lantai 1. Lanjut. Kemudian ada kamar tidur lantai 2. Lanjut. Ceiling. Ceiling ini menggunakan suspended ceiling, down ceiling, yang merupakan kebalikan dari upselling, yang satu jenis variasi dari bentuk plafon yang sebagai besar permukaannya terangkat ke bawah. Bermaterialkan rangka hulu, gypsum board. Kelebihannya mudah ditemukan dan cukup ekonomis, sehingga lalu kekurangannya tidak terlalu tahan terhadap air. Dan gypsum mudah roboh jika sering terjadi kebocoran. Next, ini merupakan gambar konstruksinya, dan itu merupakan gambar detailnya. Lanjut, lantai. Lantai di sini menggunakan parket, sama seperti ruang tidur lantai 2 juga. Kelebihan dan kekurangannya juga sama. Ini merupakan kepingan kayu parket yang dilapisi pelapis anti air. Next. Ini merupakan gambar konstruksi dari lantai kamar tidur lantai 2 yang menggunakan material parket. Dan berikut merupakan detail konstruksi lantai kamar tidur lantai 2. Untuk dinding, itu ada marmer. Batu marmer sudah lama digunakan sebagai komponen pembangun rumah. Tujuannya adalah sebagai juru jitu meningkatkan estetika sebuah ruangan yang terlihat terlalu polos atau kosong. Dengan dipasangnya batu marmer pada dinding, rumah akan terlihat lebih mewah dengan desain interior yang berkelas. Material keramik marmer. Kelebihan, dapat membuat ruangan terasa lebih dingin, tampak lebih estetik. Dingin, mudah dibersihkan anti gores, mudah dibentuk dan ditata sesuai dengan desain pilihan. Kekurangan, harga cukup mahal, pemasangan cukup lama, teksturnya licin sehingga susah menempelkan dekorasi, mudah terkena jamur apabila tidak dirawat dengan benar. Next. Dan berikut merupakan konstruksi dan detail dari pemasangan marmer pada dinding. Next. Selanjutnya ada bukaan jendela geser. Tampilan pada sliding window mempunyai desain yang elegan. Bagi yang ingin memimpikan sebuah desain rumah yang bergaya modern minimalis, sliding window juga menjadi pilihan yang tepat bagi Anda untuk mendapatkan tampilan yang sederhana. Bermaterialkan UPVC dan kaca. Kelebihan tahan air, tahan rayap, tahan cuaca, tidak lapuk, tidak terbakar, tidak menghantar listrik, ramah lingkungan, dan mudah dirawat. Untuk kekurangannya, sangat rawan terhadap kotoran pada bagian relnya. Apabila menumpuk, hal ini dapat membuat jendela menjadi tidak bisa dibuka atau ditutup lagi. Sehingga saat membersihkan, harus lebih teliti, dan jangan sampai ada kotoran yang menumpuk di relnya. Next. Berikut merupakan gambar konstruksi dan detail dari kaca geser. Selanjutnya, dan ini merupakan gambar furnitur meja belajar yang ada di ruangan kamar tidur lantai 2. Next. Nah, berikut ini merupakan gambar visualisasi perspektif dari ruangan kamar tidur lantai 2.
Kemudian untuk area kamar tidur lantai 1. Next. Untuk ceilingnya menggunakan suspended ceiling atau up ceiling seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu konstruksi lantai. Lantainya menggunakan laminate flooring jumbo. Jenis penutup lantai yang terbuat dari serbuk kayu, multiflex, dan dicampur dengan bahan pengeras dan bahan-bahan lainnya. Kemudian bagian atas dari permukaan laminate diberi motif kayu buatan. Dengan proses yang sangat baik dan canggih, akan menghasilkan papan kayu buatan yang memiliki kualitas yang sangat baik dan mempunyai kualitas dari kayu asli atau solid. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu mudah dibersihkan, harganya lebih murah, tidak memuai atau mengerucut seperti lantai kayu parket solid, sehingga aman digunakan daerah yang rawan terkena sinar matahari seperti rumah yang banyak memiliki kaca. Kekurangannya yaitu tidak terlalu kuat, menimbulkan suara sangat rawan terhadap garisan dan benturan yang akan merusak bagian motif kayu yang hanya terdapat pada bagian permukaan lantai. Berikut adalah gambar dari konstruksi lantai di kamar lantai 1. Berikut adalah gambar detail dari konstruksinya. Next. Untuk dinding menggunakan finishing cat. Cat adalah salah satu pilihan finishing paling dasar untuk dinding rumahmu. Namun bukan berarti tak banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk melihatnya tetap stand out. Pemilihan warna cat rumah yang luas bisa memberikan banyak pilihan nuansa pada hunian. Untuk tampilan dinding yang lebih berani, kamu bisa memberikan pola hingga gambar mural menggunakan cat. Materialnya menggunakan cat dinding. Untuk kelebihan, tahan air, tidak mudah kotor, sangat mudah untuk dibersihkan, tidak berbau, dan sangat rendah kandungan senyawa organik yang menguap, tidak menggunakan logam berat atau lead dan merkuri. Kekurangannya, cat bisa terkelupas, pengelupasan membuat tampilan tembok secara umum menjadi jelek. Perbaikannya pun idealnya digunakan untuk keseluruhan area yang dicat agar samar. Next. Berikut adalah gambar konstruksi dari dinding cat. Next. Untuk bukaan menggunakan pintu engsel konvensional yang sudah dijelaskan sebelumnya. Next. Berikut adalah gambar konstruksi dari bukaan pintu. Next. Ini merupakan konstruksi furnitur dari salah satu ruangan. Next. Ini adalah gambaran visual dari perspektif kamar lantai 1. Next. Kemudian untuk kamar mandi di lantai 2. Ceilingnya menggunakan suspended ceiling atau standar datar konvensional yang sudah dijelaskan sebelumnya. Next. Ini merupakan gambar konstruksi dan detail dari ceiling di kamar mandi lantai atas. Dinding menggunakan dinding keramik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Next.
Ini merupakan gambar konstruksi dan detailnya. Bukaan. Bukaannya menggunakan jendela mati. Jendela kaca mati ini terdiri atas kaca yang dipasang mati pada kusen, sehingga tidak bisa dibuka tutup. Fungsinya adalah menyalurkan cahaya ke dalam ruangan. Biasanya jendela ini sebagai pendamping jendela lain di rumah. Materialnya menggunakan solid wood dan kaca. Untuk kelebihannya, cocok untuk rumah modern yang menggunakan AC sebagai pengatur udara dalam ruangan. Lalu untuk kekurangan, jika sewaktu-waktu listrik mati, pemilik rumah tidak bisa membuka jendela untuk sirkulasi udara. Karenanya, sebelum Anda membangun rumah, sebaiknya pastikan tidak hanya memasang jendela kaca mati. Next. Berikut merupakan gambar konstruksi dan detail dari kaca jendela mati. Ini merupakan gambaran perspektif dari kamar mandi lantai 2. Mungkin sudah selesai. Demikian presentasi dari konstruksi dari yang disusun oleh kelompok 3. Mungkin sedikit review. Jadi rumah yang kami kerjakan ini adalah rumah yang berlokasi di perumahan elit, yaitu memiliki lantai 2. Dan rumah ini memiliki desain arsitektur modern minimalis kontemporer seperti itu. Dan ruangannya pun mungkin bisa dibilang juga bergaya minimalis. Ya, mungkin dari kami kelompok 3 sekian presentasinya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, atau salah bicara dari kami, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.